Halo semuanya, nama saya Fernando dan NIM saya 2025-131-043 dan kita akan membahas singkat tentang selection sort. Semuanya, perkenalkan nama saya Felicia dengan NIM 2025-131-036. Kita akan membahas materi tentang selection sort dan ya, mari kita mulai. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan apa itu selection sort secara singkat dari kelompok 5, yaitu ada Felicia dan saya sendiri Fernando. Dan konsep logika dari algoritma selection sort ini pengurutannya sangat intuitif dan mudah diimplementasikan. Logika utamanya tuh sangat sederhana. Temukan elemen yang tepat dan letakkan di posisi yang tepat. Algoritma ini bekerja dengan membagi dua area menjadi dua bagian yang jelas, yaitu ada kiri dan kanan. Yang kiri ada sublist terurut, yaitu di bagian di awal array yang elemennya sudah dipastikan berada di posisi finalnya. Jadi itu awalnya itu kosong. Yang kedua itu yang kanan, sublist belum terurut. Sisa array yang masih harus diproses, bagian inilah yang menjadi fokus pencarian kita. Jadi tujuan utama selection sort ini untuk berulang kali memilih elemen terkecil dari sublist sebelum terurut dan menukarkannya ke posisi pertama dari sublist sebelum terurut. Bagaimana data bergerak? Selection sort bekerja secara sistematis melalui serangkaian putaran, atau bisa disebut literasi. Jika area memiliki elemen, algoritma ini akan melakukan n satu putaran. Fase pencarian menemukan elemen minimal fokus di fase ini adalah pada area yang belum terurut. Tugas posisi I, pada setiap putaran kita menuju satu posisi di awal area. Ditandai dengan indeks IL, posisi L ini adalah tempat yang disiapkan untuk elemen terkecil berikutnya. Aksi algoritma akan memindai atau scan seluruh elemen yang tersisa, dimulai dari posisi I hingga akhir array. Tujuannya adalah membandingkan setiap elemen dan menemukan indeks dari elemen yang nilainya paling kecil. Jadi intinya kayak seperti juri yang memeriksa semua kontestan untuk memilih pemenang mutlak. Terus bagaimana data ditukar? Fase penukaran setelah algoritma menemukan elemen terkecil di bagian array yang belum terurut. Inilah nilai dengan indeks min IDX. Barulah proses penukaran dilakukan. Yang kedua ada aksi swap. Elemen terkecil yang ditemukan ditukar dengan elemen yang berada di indeks I, posisi yang sedang dibangun sebagai area terurut. Dan ketiga ada hasil swap dan perubahan area. Setelah pertukaran, elemen terkecil sudah berada di posisi final, tidak akan diganggu lagi. Dan posisi I menjadi bagian dari area terurut. Batas area yang belum terurut bergeser ke I plus 1, dan algoritma lanjut ke putaran berikutnya. Kunci poinnya, pergerakan data yang sebenarnya hanya terjadi melalui satu kali swap per putaran, meskipun proses pencariannya menghabiskan banyak waktu. Kelebihan selection sort itu sangat hemat penukaran. Jika data yang kita pindahkan itu besar dan berat, maka selection sort melakukan swap paling sedikit, hanya n satu kali. Ini bisa sangat efisien. Yang kedua itu ada sederhana. Logikanya mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga ada hemat memori, dia tidak butuh banyak memori karena bekerja langsung di area aslinya. Dan kekurangan selection sort itu bisa sangat lambat. Kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat 2 di semua kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Ini menjadikan sangat tidak efisien untuk array berukuran besar. Dan kedua itu tidak stabil. Selection sort tidak menjamin bahwa urutan relatif dari elemen yang memiliki nilai yang sama akan tetap dipertahankan setelah proses pengurutan ini karena adanya pertukaran elemen yang berjauhan. Dan itu adalah penjelasan singkat tentang selection sort. Terima kasih. Pertama, kita akan mengimport fungsi dari selection sort, yaitu menerima list angka sebagai input. Def
selection sort data. Selanjutnya kita ambil panjang dari list. Ini akan menjadi pengulangan, yaitu n sama dengan len data. Selanjutnya loop luar. Variabel i menunjukkan target kita, yaitu untuk ditempatkan di posisi i, elemen terkecil. For i in range n. Selanjutnya kita asumsi di posisi kita saat ini yaitu i, kita simpan indeksnya di index min. Index min sama dengan i. Selanjutnya loop dalam. Tugasnya itu mencari elemen yang lebih kecil yang kita anggap terkecil, yaitu for j in range i tambah 1. Selanjutnya, kita menemukan angka di posisi j yang lebih kecil daripada yang sudah kita catat, yaitu if data j lebih kecil dari data index min. Selanjutnya, kita akan memperbaharui index min ke posisi j yang baru, yaitu index min sama dengan j. Nah, selanjutnya kita akan yaitu penukaran atau swap di nilai data i bertukar dengan nilai data index min. Data i data index min sama dengan data index min koma data i. Nah, selanjutnya kita akan membuat ke contohnya. Contoh dalam pembuktian, yaitu kita membuat contohnya tentang list angka sama dengan 9,2,7,5, yaitu kita akan cetak yaitu print sebelum diurutkan list angka. Lalu kita akan panggil fungsinya yaitu selection sort list angka. Setelah itu kita akan cetak yaitu print setelah diurutkan. Koma list angka.
Oke, ini sudah terjalan dan ini adalah hasilnya dari Mari codingan kita tersebut. jalankan. Makasih.